Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat JKN. Ketemu lagi sama saya Rara dalam podcast. Tunggu, mau baca dulu. Program JKN Mengungguli. Dan tema kali ini tentang fitur screening kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Lagi-lagi aplikasi mobile JKN ya, sobat JKN. Dan sore ini, ada Mbak Ambi di video sore-sore. Jadi sore ini saya sudah ditemani dengan kakak-kakak dari bagian PMU, penjaminan manfaat dan utilisasi. Ada kakak Cian. Hai. Ada kakak Aru. Ya, halo. Apa kabar sore ini? Baik. Asik. Alhamdulillah baik-baik. Seperti yang apa yang Oke, kalau kemarin-kemarin orang so bahas tentang mobile JKN. Nah sekarang orang mau bahas salah satu fitur yang ada di mobile JKN itu sendiri, yakni screening riwayat kesehatan. Nah, screening itu apa dulu? Apa dulu itu screening ini? Kalau mau lihat di Google mungkin dia bilang screening itu penapisan atau apa, tapis-tapis atau apakah, apa itu screening? Mungkin kakak Arul yang lebih tahu karena dia staf promprep. Oke, silakan kakak Arul. Boleh. Jadi screening riwayat kesehatan itu adalah proses pengambilan informasi terkait dengan Tuh. Iya. Dapat dengar itu suara kalau begitu ya? Supaya sobat JKN tidak mau kasih dekat DPH. Mungkin kakak Arul suara boleh mau tambah DPH. Boleh. Ya. Okay. Jadi terkait dengan screening riwayat kesehatan itu merupakan proses pengumpulan informasi yang diambil melalui pertanyaan-pertanyaan tentang riwayat kesehatan peserta. Ya. Ada apa saja itu dari pertanyaan-pertanyaan di situ itu? Jadi untuk pertanyaan di screening riwayat kesehatan itu dia terdiri dari pertanyaan terkait dengan self assessment, terkait dengan pola kehidupan peserta, pola bagaimana dia pola kesehatannya itu kesehariannya. Apa yang dia jaga makan, apa yang dia jaga minum begitu betul. Mungkin nanti akan tertangkap di pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi mereka isi dari pertanyaan itu maka akan timbul apa begitu. Betul. Oke. Nah, apa sebenarnya tujuan dari BPJS Kesehatan? Kenapa sampai dicanangkan atau dimunculkan ini yang DP nama screening ini? Kalau untuk tujuan screening riwayat kesehatan, tentunya ini sangat penting ya. Makanya kenapa setiap peserta itu wajib untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Di mana screening riwayat kesehatan itu kita bisa mencegah atau kita bisa mengetahui bagaimana status kesehatannya kita. Iya, jangan sampai nanti kita tiba-tiba sakit sudah yang level berat. Misalnya yang sudah diabetes atau hipertensi yang sampai dengan mengakibatkan dia stroke. Iya. Betul. Jadi kalau di PMU itu dia belum ditegakkan diagnosa, jadi masih peserta yang belum ada penyakitnya. Jadi mereka bisa melakukan screening riwayat kesehatan dulu. Mereka bisa mengisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di screening. Jadi hasilnya itu bisa diketahui bahwa mereka itu punya penyakit kronis, sesuai dengan jawaban-jawaban mereka sesuai pertanyaan itu. Jadi jangan sampai jawaban yang mereka isi itu harus real, bukan jawaban dari kira-kira atau mau tes muncul. Kalau misalnya tes pasti hasilnya tidak akurat ya. Oke, nah ini kan mau pakai aplikasi mobile JKN, yang sebelum-sebelumnya orang sudah bahas DPIC itu. Bagaimana DP cara peserta itu mau masuk di mobile JKN baru mau pergi pati screening ini? Itu ke siapa? Ke saya. Kalau tentang aplikasi mobile JKN, mungkin pertanyaannya kenapa harus ada di fitur mobile JKN ini screening atau pentingnya bagaimana cara peserta mau masuk di aplikasi mobile JKN sampai mau dapat screening, kan ada banyak begitu di situ. Nanti kalau misalnya peserta yang ingin melakukan screening riwayat kesehatan di aplikasi mobile JKN, peserta harus download dulu aplikasi mobile JKN, mengisi NIK-nya, datanya. Kemudian ada
fitur atau menu untuk mengisi screening riwayat kesehatan. Langsung muncul kamar langsung ada, iya, langsung ada screening riwayat kesehatan, mengisi data diri dulu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tentang pola hidup, itu harus diisi secara real supaya dapat apakah beresiko penyakit atau tidak. Kalau pola ukuran baju tidak ada pola. Oke. Nah, apakah sejauh ini ya, sejauh ada yang DP nama ini screening yang ada di Mobile JKN, kira-kira apa kendala yang biasanya sering dikeluhkan oleh peserta, misalnya selain tidak ada data atau selain tidak ada pulsa ya? Kan pasti mau pakai aplikasi Mobile JKN itu pasti ada pulsa kan? Atau boleh di offline? Tetap harus kan? Iya, apa DP kendala yang biasa dorang bilang kemarin? Misalnya ada terhambat apa atau lancar jaya? Kalau sejauh ini karena BPJS memperhitungkan juga kendala yang terjadi di lapangan, sangat mudah untuk peserta untuk mengakses Mobile JKN, akses screening di Mobile JKN. Jadi sampai dengan sekarang belum ada keluhan. Tapi kalau misalnya yang tidak bisa mengakses, bisa langsung ke fasilitas kesehatan untuk melakukan screening riwayat kesehatan saat mereka melakukan sebelum melakukan pelayanan kesehatan. Jadi ada di screening dulu di pelayanan kesehatan, di fasilitas kesehatan. Nah, misalnya begini, ini peserta kan melakukan screening, isi data, keluar DP hasil. Baru abis itu kan DP hasil ini misalnya apa DP hasil dulu? Resiko apa? Iya. Resiko rendah. Jadi memang di hasil screening riwayat kesehatan itu dia akan keluar 3 kategori. Oke. Jadi kategori rendah, sedang dan berat. Rendah, sedang, berat. Nah nanti untuk yang sedang dan berat ini nanti dia akan lanjut ke penapisan screening selanjutnya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oh, berarti orang sampai gimana itu kalau misalnya DP risiko sedang dengan berat? Kan ini pertama screening ini ada di FKTP atau Vaskes atau dokter praktek perorangan atau klinik pertama kan yang FKTP itu, atau di Mobile JKN. Kalau misalnya DP hasil sedang dengan tinggi, dia sampai gini. Nanti muaranya mereka akan langsung melakukan pemeriksaan screening lebih lanjut terkait dengan, kalau kita di BPJS Kesehatan itu kan ada screening sekunder. Nah screening sekunder ini terdiri dari 3. Ada screening DM, kemudian ada pap smear, kemudian IVA. Nah jadi 3 macam ini. Jadi kalau misalnya dia risiko sedang atau risiko berat, nah tentunya dia akan mengarah ke yang 3 macam tadi itu, apakah dia ke diabetes atau ke pemeriksaan pap smear itu. Oke, berarti ini langsung dilakukan di rumah sakit atau peserta mau pergi di mana? Tentunya untuk screening DM itu sudah bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer. Dalam hal ini yang swasta. KTP ya. Betul, dalam hal ini swasta. Jadi kalau mereka bisa tindak lanjut di Vaskes primer saja. Kalau yang IVA dengan pap smear? Sama juga, itu sudah bisa ditindaklanjuti di fasilitas primer. Kecuali memang kalau memang derajat daripada status hasilnya ya, kalau dia memang sudah sangat parah ya tentunya dia akan dilanjutkan ke FKRTL atau ke rumah sakit. Nah ini kan kalau mau tentu kalau misalnya peserta ini mau berobat pasti kan untuk IVA dengan pap smear ini ada DP biaya yang harus dikeluarkan. Nah ini apakah ditanggung full oleh BPJS Kesehatan atau bagaimana? Atau dia mau pergi di mana? Iya, bagus sekali pertanyaannya karena memang ini program ini memang sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan, jadi tentunya ini gratis, tidak ada pungutan biaya. Gratis, mau pergi di mana dong? Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, peserta bisa ke fasilitas kesehatan yang terdaftar, di mana dia terdaftar. Kalau untuk IVA dengan pap smear, berarti untuk IVA dia bisa dilakukan di fasilitas kesehatan primer berupa puskesmas. Kalau untuk pap smear bisa di lab-lab yang kerjasama dengan untuk Gorontalo sendiri ada. Untuk BPJS Kesehatan cabang Gorontalo itu sendiri sudah kerjasama dengan 4 lab. Oh ya, 4 ya, lab. 4 lab kerjasama.
Boleh mau sebutkan itu atau tidak boleh mau sebutkan? boleh. Supaya Kalau kan bisa peserta sebut ini merek kan- ya tentunya bisa lah kita sebutkan di sini mumpung ini. Oh iya, atau Iya. bisa mau sebut merek itu? Oh ya boleh. Tipe produser bilang boleh. Ya, Silakan tentunya sebut kita saja. kerjasama dengan 4 lab. Yang 4 lab. pertama ada Lab Prodia, Lab Maxima, Proas dan Lab Kesda. Itu milik Kesda. pemerintah provinsi. Ya. Oke, kalau misalnya peserta ini mau suka pap smear itu, berarti DP prosedur bagaimana? Nah, tentunya untuk pap smear itu sendiri kan pertama dilakukan screening dulu. Yang Nah, tadi kalau, kan? ya, jadi kalau misalnya memang sudah terindikasi dia ada ini dia bisa memeriksakan status kesehatannya untuk yang pap smear itu. Masuk. Jadi memang Tunggu, kenapa tisu Iya, nafas dulu? boleh. Ini bukan sepertinya ini bukan sedih ya, tapi panas. Produser tidak menyiapkan masalah. Jadi menghilangkan fokus ini ya. Oke, kita kembali ke pembahasan Laptop. tadi. Jadi untuk pap smear, dia tentunya bisa melakukan pemeriksaan ke lab yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti yang saya sebutkan tadi ada 4 lab. Tapi untuk yang pap smear ini baru 3 lab yang bisa menerima. Hanya Prodia, Proas sama Maxima. Itu yang sudah ready untuk pemeriksaan pap smear. Siapa tahu di 2025 so full di 4 ini kan. Siap, Jadi kalau iya. misalnya sebanyak sekali ini peserta di Gorontalo, kalau misalnya mau suka periksa tidak tertumpuk atau tidak fokus di satu lab ya, boleh. Betul. Oke. Nah, ini seberapa akurat ini DP hasil screening yang dibandingkan dengan pemeriksaan yang lain-lain? Apakah ini akurat sekali atau bagaimana? Kalau terkait keakuratan sih dia masih screening, dia masih mendeteksi resiko penyakit. Dia mungkin tidak sama dengan pelayanan yang langsung dilakukan oleh dokter di Vaskes, karena kan Vaskes kan sudah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat kesehatan ataupun dengan langsung dilihat oleh dokter. Nah, kalau untuk screening sendiri, kalau untuk keakuratan itu masih tidak sampai di keakuratan sama dengan dokter yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi dia masih hanya mendeteksi penyakit. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya terdeteksi penyakit, bisa langsung ke berkunjung ke Vaskes yang terdekat atau Vaskes yang terdaftar. Oke. Berarti ini untuk deteksi dini, jadi tidak harus mau tunggu ada sakit dulu atau tidak harus mau tunggu ada gejala dulu baru melakukan. Untuk screen ini apakah hari-hari mau lakukan kalau misalnya lagi gabut, screening mobile JKN atau bisa tiap bulan atau tiap tahun atau bagaimana ya? Untuk screening ini dilakukan setiap 1 tahun 1 kali. Jadi kalau sudah melakukan pemeriksaan di tahun ini ya tentunya nanti bisa melakukan pemeriksaan di tahun berikutnya. Oke, berarti tidak bisa dia bulanan, tidak bisa juga harian. Apalagi bersamaan juga, apalagi musiman. Tidak seperti musim buah ini ya. Betul. Oke, nah ini mungkin yang terakhir ya kalau Terakhir. ada DP durasi ini tuh bisa merasakan kalau terlalu lama. Ini yang terakhir mungkin tips atau saran buat sobat JKN di rumah yang mungkin belum melakukan screening riwayat kesehatan. Harus beda-beda jawaban, tidak boleh mau dia satu jawaban di situ. Aku mau pantun saya terakhir supaya bisa menarik, supaya orang bisa bahas ini. Oh iya, oke. Harusnya pantun orang backnya di muka. Dapat lupa. Bisa juga nih, Pak. Ada perhara dua tadi. Oh iya, tidak apa. Cuman terakhir saja. Cepat. Itu tadi. Sampai di mana orang tadi? Saya lupa. Terakhir ini ya. Terakhir apa
saran atau himbauan bagi itu untuk peserta di rumah yang mungkin belum menyadari adanya program yang sangat salah satu program atau fitur yang dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN oleh BPJS Kesehatan? Ya, tentunya kami dari BPJS Kesehatan khususnya cabang Gorontalo tentunya sangat menghimbau kepada semua peserta baik di kota Gorontalo sampai dengan Kabupaten Pohato itu sebaiknya dimaksimalkan untuk pemeriksaan. Jangan nanti tunda, nanti sudah sakit berat, sudah ada gejala, sudah sakit berat, pada akhirnya menyesal nanti sudah berada di rumah sakit. Jadi mumpung ada yang gratis, mumpung ada program ini ya langsung, gampang, dan sangat mudah juga tuh. Jadi silakan langsung untuk melakukan pemeriksaan di lab-lab yang bekerja sama. Oke. Iya. Kalau Ibu Cian sendiri? Menyimpulkan dia sama dengan sedia payung sebelum hujan. Betul. Orang harus lakukan dulu screening riwayat kesehatan supaya orang bisa tahu orangnya ada penyakit apa. Oke. Kalau bisa dilakukan setiap tahun. Rutin ya? Iya, rutin setiap tahun atau bikin alarm begitu ya. Rutin setiap tahun, apalagi ini gratis. Tapi apakah untuk ada pertanyaan dapat lupa. BPJS Kesehatan coba sosialisasi ini yang DP nama screening riwayat kesehatan ini. Oh jelas. Ada di mana saja itu yang kepada PGA kan? Semua sudah disampaikan. Dari A sampai Z. Dari ujung Pohuwato sampai ujung Bone Bola khusus sampaikan ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke, dan terakhir Ibu ada pantun? Ada. Boleh mau pantun sedikit? Silakan. Ini sambil mengajak juga. Mengajak. Oh ya. Boleh DPK cakep Pak? Iya, cakep. Oke. Jalan-jalan ke pasar sore. Lihat. Belum. Belum. Jalan-jalan ke pasar sore, lihat Abang Arul beli roti komplit. Cakep. Sambil nunggu Agil makan nabati. Cakep. Dengan screening riwayat kesehatan kita bisa tahu lebih awal risiko penyakit karena mencegah lebih baik mengobati. Karena mencegah lebih baik. Satu lagi. Luar biasa. Lagi nongkrong sambil beli rujak Bang Tatar. Cakep. Sambil lihat ikan dalam jerigen. Cakep. Mari kita semua isi screening riwayat kesehatan. Cukup sekali setahun saja lewat Mobile JKN. Mantap. Oke. Demikian Sobat JKN terampe mau hungguli sore ini, nanti terang mau lanjut berikut sekali lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau suka bahas apa boleh tulis di kolom komentar. Saya Rara mohon pamit, mohon maaf apabila terang hari ini sok ngisi-ngisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.